Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk video pembelajaran kimia hari ini, yaitu materi untuk kelas 11 ya, pada pembahasan terakhir yaitu mengenai laju reaksi, gitu ya. Jadi masih ada beberapa poin dari konsep laju reaksi yang akan kita tuntaskan pada hari ini ya, di video ini yang terakhir gitu ya. Jadi nanti di berikutnya babnya sudah akan berganti kembali. Oke. Baik, pada hari ini yang akan saya bahas adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Gitu ya. Biasanya kadang ada beberapa soal tentang suhu ya atau pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kemudian saya tambahkan sedikit yaitu mengenai jenis-jenis katalis ya. Di video yang lalu sudah ada pembahasan tentang katalis gitu ya, tetapi hari ini saya tambahkan sedikit tentang katalis yaitu mengenai jenis-jenisnya gitu ya. Cuma sekali lagi tergantung di sekolahnya. Jika memang oleh Bapak Ibu guru pengajarnya dibahas dari jenis-jenis katalis, maka semoga ini bisa membantu gitu ya. Kalaupun tidak dibahas oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya, maka ini pun semoga bisa membantu kalian dalam belajarnya gitu ya. Karena memang ada beberapa sekolah yang kadang jenis katalis itu tidak terlalu banyak dibahas gitu ya. Oke, baik, segera kita mulai materi pada hari ini. Oke, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi gitu ya. Nah, perhatikan di sini dengan meningkatnya suhu maka akan semakin mempercepat laju reaksi. Oke, yang lalu sudah paham konsepnya ya. Jadi semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, kemudian pengaruh suhu, mohon maaf, pengaruh kenaikan suhu terhadap laju reaksi kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, jadi rumusnya seperti ini. VT, ya, VT besar, T besarnya adalah suhu tertentu, sama dengan V0 berarti laju awal gitu ya, dikalikan N, kemudian ini adalah pangkat ya, pangkat T2 dikurangi T1 dibagi kenaikan suhu gitu ya. Nanti ada contohnya dan sekaligus akan saya jelaskan. Oke, atau yang kedua pakai T kecil ya. Perhatikan kalau T kecil itu menunjukkan waktu gitu ya. Kalau T besar itu menunjukkan suhu. Gitu ya. Jadi waktu pada suhu tertentu yaitu T besar, T kecil gitu ya. Sama dengan, mohon maaf, sama dengan T0 yaitu waktu awal dikalikan 1/N. Nah, ini bedanya. Ya, N itu apa? Nanti ada keterangannya. Gitu ya. Kemudian pangkat T2 dikurangi T1 berarti suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi dengan kenaikan suhu. Oke. Baik untuk keterangannya. Nah, VT ya, V ada T besarnya itu adalah laju reaksi pada suhu sekian. Gitu ya. Makanya ini saya beri titik-titik. Oke. Kalau V0 adalah laju reaksi awal. Kemudian T besar, T kecil, lambangnya adalah waktu pada suhu sekian. Ya, sama halnya seperti VT tadi. Oke, kemudian T0 adalah waktu awal. Oke, waktu awalnya terserah yang ada di soal, boleh satuannya detik, boleh satuannya menit. Ya, itu yang paling sering dipakai. Kalau nggak detik, ya menit. Oke. Nah, kemudian N adalah koefisien kenaikan. Gitu ya. Nah, biasanya nanti ada kata-kata naik 2 kali lebih cepat. Gitu ya. Nah, maka N adalah 2. Maksudnya begitu. Gitu ya. Jadi kalau pakai V maka N-nya 2. Kalau pakai T maka jadi 1/N. Yaitu 1/2.
Oke. Kemudian, nah ini T1 adalah suhu awalnya, yang ini maksudnya, ya. Kemudian T2 adalah suhu akhir. Oke. Nah, berikut adalah contohnya. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, suatu reaksi berlangsung 2 kali lipat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 35 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju V0, maka pada suhu 65 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju berapa? Atau biasanya berapa kali dari V0-nya, gitu ya. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu N-nya sama dengan 2. Gitu ya. Perhatikan di sini suatu reaksi berlangsung 2 kali lipat. Ya, gitu ya. Jadi misalkan Pak, tertulisnya 3 kali lipat. Ya, berarti N-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian perhatikan di sini, jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Ya, berarti kenaikan suhunya adalah 10. Kemudian suhu awalnya 35. Nah, ini suhu awalnya. Kemudian suhu akhirnya adalah 65. Oke. Kemudian laju awalnya adalah V0. Ya, di sini kan ada kalimat 35 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju V0. Berarti ini adalah laju awalnya. Oke. Nah, yang ditanya pada suhu 65. Berarti ini adalah V ke T. Itu ya, VT yang ditanya. Maka seperti tadi, VT atau V pada suhu 65 sama dengan V0 dikalikan N. Ingat, ini pangkat ya. T2 dikurangi T1 dibagi kenaikan suhu. Sehingga, ya, V0-nya tetap saya tulis dulu, V0. Ya, karena yang diketahuinya V0. Kemudian N-nya saya ganti 2. Ya, sesuai yang ada di sini. Nah, T2 dikurangi T1. Ya, berarti 65 dikurangi 35 ya per 10. Nah, ingat harus dibagi kenaikan suhu. Oke, maka V0 sama dengan, nah ini kalau kalian hitung adalah 3. Maka 2 berpangkat 3. Gitu ya. Ingat ini adalah pangkat. Jadi 2 berpangkat 3 adalah 8. Berarti ya VT-nya adalah 8 kali V0. Itu ya, berarti reaksi pada saat suhunya jadi 65, gitu ya, maka lajunya berlangsung 8 kali lebih cepat dari laju awal. Gitu ya. Jadi pasti nanti suhu yang ditanyakan itu pasti kelipatan 10, gitu ya. Karena dia bilang jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Oke, bisa difahami ya. Nah, tipe-tipe seperti inilah yang kadang keluar di kadang tes gitu ya, atau SBMPTN kalau dulu gitu ya. Ya, cuma sayang di tahun ini untuk UTBK kan apa namanya, kimianya tidak diikutkan. Ya, tidak apa-apa. Jadi ini bisa sebagai bahan belajar kalau ada tugas, ada PR atau saat ulangan. Oke. Baik, soal yang kedua. Soal yang kedua, pada suhu 45 derajat Celcius, laju reaksi dari reaksi order 2 adalah 27 molaritas per menit. Oke. Berapakah waktu reaksi yang dibutuhkan pada suhu 15 derajat Celcius jika tiap kenaikan 15 derajat Celcius reaksi berlangsung 3 kali lipat? Oke. Nah, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu T2-nya suhu 45. Ya. Jadi 45 ini suhu yang kedua. Ya. VT yaitu ya pada suhu ini lajunya 27 molaritas per menit. Oke. Kemudian kenaikan suhunya 15. Ya, di sini diperhatikan jika tiap kenaikan 15 derajat Celcius
Ya, reaksi berlangsung 3 kali lipat. Ya, berarti T1-nya 15 derajat Celcius suhu awalnya, gitu ya. Kemudian N-nya 3, karena dia bilangnya 3 kali lipat. Oke, nah yang ditanyakan adalah T kecil atau waktu awalnya. Maka waktunya berapa menit boleh, detik boleh, terserah. Gitu ya. Oke, baik, maka kita pakai rumusnya, ya, yaitu yang seperti tadi, VT sama dengan V0, N, ya, dipangkatkan T2 dikurangi T1, dibagi kenaikan suhu. Oke, bedanya di sini VT-nya kita isi dengan angka 27, sehingga jadinya seperti ini. VT-nya 27, V0-nya biarkan yang kita cari, kemudian N-nya diisi 3, karena dia bilangnya 3 kali, ya, tadi, mohon maaf, nah di soal ini bisa diperhatikan, dia bilangnya 3 kali, kemudian T2-nya 45, itu yang ini, dikurangi 15, lalu dibagi 15. Ya, karena dia bilang kenaikan 15 derajat Celcius. Itu ya. Kalau soal sebelumnya, kenaikannya 10, maka dibagi 10. Karena ini kenaikannya 15, maka dibagi 15. Oke. Sehingga, ya berarti V0-nya sama dengan, bisa langsung ya, ini kan hasilnya 2. Jadi 45 kurangi 15 kan 30. 30 dibagi 15 adalah 2. Berarti 3 berpangkat 2 adalah 9. Sehingga 27 dibagi 9. Gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 3. Yaitu dalam hal ini satuannya menit. Ya, karena di sini 27 molaritas per menit. Nah, karena yang ditanyakan adalah T, maka ya T adalah 1 per V. Ya, berarti 1/3 hasilnya ini tadi. Ya, jadi hasilnya adalah 1/3 menit. Ya, tapi kalau gurunya minta detik, ya dikalikan 60, berarti 1/3 kali 60. Ya, jawabannya adalah 20 detik. Itu ya, jadi kalian mau menjawab 1/3 menit boleh jika ada satuan menit. Kalau tidak ada, maka bisa diganti dengan 20 detik. Oke? Oke, baik, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah seperti ini. Pada suhu T plus 10 derajat Celcius, laju reaksi berjalan selama 32 menit. Jika tiap kenaikan 10 derajat Celcius, ya, maka laju reaksi dipercepat 2 kali lipat. Jika reaksi berjalan selama 4 menit, gitu ya, maka suhu akhirnya berapa? Gitu ya. Jadi lajunya waktunya hanya 4 menit, maka laju reaksinya berapa? Oke. Mohon maaf, yang di sini pada saat reaksinya hanya 4 menit, maka suhunya berapa? Gitu ya. Jadi pada suhu berapa saat dia lajunya itu hanya dilakukan selama 4 menit. Ya, maksudnya begitu. Oke. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu T1. Oke, T awalnya adalah seperti ini. T plus 10 derajat Celcius. Oke, mohon maaf, sederajat Celciusnya bisa diletakkan di setelah kurung, ya, nggak ada masalah. Oke, nah bentuk seperti ini biarkan dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi tidak usah dijumlah antara T kecil dengan angka 10. Ya, kan tidak bisa. Oke, nah T0-nya adalah 32 menit. Oke, T kecil berarti waktu. Kemudian kenaikan suhunya adalah 10. Kemudian N-nya atau ya ini dibilangnya dipercepat 2 kali. Ya, maka N-nya 2. Kemudian waktunya, waktu tempuh ternyata hanya 4 menit. Gitu ya. Nah, maka suhunya berapa? Oke. Nah,
Nah, kalau sudah, ya perhatikan di sini. Nah, kita pakai rumus yang ada T-nya, gitu ya. Sehingga sama dengan T kecil, ya. T kecil pada suhu sekian, ya, sama dengan T0 atau suhu awal dikalikan 1/n, kemudian T2 dikurangi T1. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi kenaikan suhu. Gitu ya. Nah, di sini T akhirnya 4 menit. Ya, berarti kita buat bentuk seperti ini dulu. Jadi T0-nya saya letakkan di bawahnya T kecil, T besar. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kita mau cari T2. Oke. Nah, kalau sudah, maka angkanya kita masukkan. Yaitu 4/32. 4 itu T-nya. Ini ya. Kemudian T0-nya adalah 32. T awalnya. Sama dengan setengah. Ya. Jadi N-nya kan 2. Ya, makanya jadi setengah. Pak, kalau N-nya 3, ya berarti 1/3. Ya, dan seterusnya. Kemudian T2-nya tetap. T1-nya adalah T plus 10. Ya, kenaikan suhu, kenaikannya 10. Oke. Nah, kalau sudah bentuknya kita sederhanakan, ya kita ubah bentuknya. Nah, ini 4/32. Oke. Nah, itu bentuknya sama seperti bentuk hasilnya kan 1/8. Masih ingat ya, 1/8 itu sama dengan setengah berpangkat 3. Itu ya. Nah, sedangkan yang kanan tetap. Oke. Nah, kalau sudah masih ingat di matematika, ya bentuk eksponen, ya bentuk eksponensial seperti ini, ya maka angka pokoknya ini setengah, sebelahnya juga harus setengah. Kalau sudah sama, maka pangkatnya akan bernilai sama. Berarti, oke, perhatikan. Nah, angka 3 ini sama dengan yang berpangkat ini. Gitu ya. Sehingga 3 sama dengan T2 dikurangi, ya, dalam kurung T plus 10/10. Ya, kalau sudah kita lakukan perkalian silang. Ya, 10-nya kita kalikan ke 3. Nah, maka jadinya 30 sama dengan T2 dikurangi T plus 10. Ya, mohon maaf, ini dalam kurung. Oke, sehingga T2-nya yaitu 30 ditambah T ditambah 10. Oke, ini bisa ya. Ini yang di dalam kurung dibuang aja ke sebelah kiri. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, maka nilai dari T2-nya adalah, ingat T-nya kan nggak bisa dijumlah, berarti biarkan saja dalam variabel T. Nah, 30 dengan 10 bisa dijumlah, jadinya 40. Gitu ya. Nah, maka saat suhunya T plus 40 derajat Celcius, gitu ya. Nah, maka reaksinya hanya berjalan dalam waktu 4 menit. Gitu ya. Oke, jadi terbukti dengan teorinya bahwa semakin besar suhunya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Gitu ya. Minimal 2 kali sampai 3 kali lebih cepat. Ya, itu pun pada suhu jika dinaikkan 10 sampai 15 derajat Celcius. Ya, rata-rata. Jadi, kalau ada reaksi dinaikkan suhunya minimal 10 sampai 15, ya, suhunya dinaikkan 10 sampai 15 derajat Celcius, ya, maka lajunya itu rata-rata kalau enggak 2 kali lebih cepat, biasanya sampai 3 kali lebih cepat. Ya, karena menaikkan suhunya biasanya enggak terlalu besar. Oke. Oke, berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis dari katalis. Oke, apa saja jenis-jenis dari katalis? Antara lain yang pertama yaitu namanya katalis homogen. Oke,
Yang kedua adalah katalis heterogen. Kemudian yang ketiga namanya biokatalis. Yang keempat namanya autokatalis. Yang kelima namanya inhibitor. Gitu ya. Nah, yang lalu, oke, mohon maaf mungkin saya belum memberikan grafik ini, yaitu hubungan antara reaksi dengan katalis. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, yang berwarna biru ini, ya, energinya dari reaktan kemudian naik, kemudian turun, gitu ya. Nah, ini adalah energi aktivasinya, tapi tanpa katalis yang berwarna biru. Sehingga membutuhkan energi yang besar. Itu ya, masih ingat ya materi tentang katalis yang lalu ya, bahwa untuk menghasilkan produk gitu ya, maka reaktan harus membutuhkan energi minimal gitu ya, atau namanya energi aktivasi. Nah, kalau energi aktivasinya besar gitu ya, maka otomatis reaksinya akan berjalan lama. Ya. Nah, misalkan ini ya, kita anggap ini dari bawah kemudian dia naik ke sini. Dia butuh butuh waktunya agak lama, maka reaksinya akan berjalan lambat. Gitu ya. Nah, fungsi dari katalis itu apa? Energi yang tinggi menjulang yang berwarna biru. Nah, itu sedikit diturunkan. Gitu ya. Fungsinya dia kan mempercepat laju. Nah, apa yang membuat dia cepat? Karena energi aktivasinya dia turun. Ya, katakan setengahnya saja. Ya, dia hanya butuh energi setengahnya saja, baru kemudian produk terbentuk. Gitu ya. Nah, makanya kalau kalian amati, yang kecil ini, yang ada warna merahnya adalah energi aktivasi dengan katalis. Ya, ini maksudnya katalis ya. Oke. Nah, itu adalah grafiknya, gitu ya. Jadi nanti ya kalau Bapak Ibu guru menjelaskan yang ada di sekolah, kalian bisa paham, gitu ya. Maka reaktan mencapai energi tertentu baru dia jadi produknya. Cuma sekali lagi kalau energinya terlalu besar, otomatis dia kan semakin tinggi. Karena semakin tinggi maka butuh waktu yang lama. Gitu ya. Nah, di kimia kadang mohon maaf, di kimia jika waktunya lama kadang kita hanya mungkin bosan gitu ya, atau lama sekali reaksinya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, maka dibutuhkan katalis ya, atau ditambahkan katalis sehingga waktu reaksinya misalnya yang harusnya ditempuh dalam waktu katakan tadi 30 menit, maka bisa ditempuh dengan separuhnya. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan ya energi aktivasi dengan katalis, maka energinya jauh lebih kecil. Itu ya, produknya tetap tetap terbentuk, tidak masalah. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing jenis ini, gitu ya. Oke, antara lain yang ini yang pertama yaitu katalis homogen. Oke, yaitu katalis yang bercampur secara homogen dengan zat bereaksinya karena mempunyai wujud yang sama. Oke, nah sebagai contoh misalnya, nah contohnya seperti ini, SO2 ditambah O2 menjadi SO3, gitu ya. Nanti reaksinya bisa disetarakan sendiri, ya, nggak ada masalah. Ya, di sini saya hanya mengambil contoh reaksi cepat dan lambat, gitu ya. Jadi untuk koefisien tidak jadi masalah ya, karena hanya contoh. Oke, nah reaksi ini berjalannya lambat. Ya, reaksinya berjalan lambat. Nah, supaya reaksinya cepat, ya, maka ditambahkan dengan katalis NO2. Itu ya, maka hasilnya cepat. Cuma perhatikan di sini NO2 bentuknya juga gas. Ya, maka nama katalisnya atau jenisnya dibilangnya katalis homogen. Itu dia bisa dicampur, dia bisa bercampur. Gitu ya, karena mempunyai wujud yang sama. Gitu ya. Dua ini gas, kemudian katalisnya juga
gas. Oke, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Oke, itu untuk yang homogen. Kemudian katalis heterogen. Ya, namanya saja heterogen. Nah, berarti katalis yang tidak dapat bercampur secara homogen dengan zat bereaksinya karena mempunyai wujud yang berbeda. Nah, kalau tadi wujudnya sama. Kalau heterogen wujudnya berbeda. Oke, sebagai contoh misalnya, nah ini C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Ini reaksinya lambat. Maka supaya reaksinya cepat harus ditambahkan Ni. Ya, nikel. Masalahnya, perhatikan, nikelnya berwujud padat. Nah, maka nikel tidak bisa nyampur dengan ini. Tapi dia bisa mempercepat. Ya, bisa difahami ya. Jadi nikelnya tidak bercampur dengan C2H4 dan H2. Dia tidak bercampur, tapi nikelnya bisa mempercepat terbentuknya C2H6. Ya, karena kalau tidak maka reaksinya akan lambat terus-terusan. Oke. Berikutnya yaitu biokatalis. Oke, kalau biokatalis yaitu zat yang bertindak sebagai katalis pada proses metabolisme. Ya, yang sudah kalian pelajari, nah contohnya adalah enzim. Oke, jadi enzim itu termasuk katalis. Ya, macam-macam. Contohnya, misal ada yang namanya enzim amilase. Oke, jadi sambil dibuka buku biologinya ya untuk sambil mengulang. Ya, enzim amilase yaitu menghidrolisis amilum menjadi glukosa. Ya, mengubah amilum jadi glukosa. Kemudian ada enzim katalase. Kalau katalase itu H2O2 menjadi O2 plus H2O. Ya. Kemudian ada enzim lipase, yaitu menguraikan lipid menjadi gliserol plus asam lembut. Ya, ini bisa dilihat di biologi ya sambil diingat-ingat ya. Nah, maka sebagian dari enzim ya atau semua enzim, mohon maaf, semua enzim itu termasuk biokatalis. Gitu ya, atau gurunya bilang biokatalisator sama saja. Oke. Nah, berikutnya ya yaitu autokatalis. Oke, apa itu autokatalis? Nah, autokatalis adalah zat hasil reaksi yang bertindak sebagai katalis. Oke, nah contohnya misalnya, nah ini CH3COH yang dihasilkan dari reaksi metil asetat dengan air merupakan autokatalis reaksi tersebut. Oke, ini dipelajari nanti di kelas 12. Ya, untuk sementara hanya tahu saja. Oke, reaksinya seperti ini. Oke, ini namanya adalah metil asetat. Ini airnya. Nah, ini CH3COH-nya. Ya, maka perhatikan di sini. Dengan terbentuknya CH3COH, maka reaksi menjadi lebih cepat. Gitu ya. Jadi ketika terbentuk CH3COH, maka reaksi akan lebih cepat atau langsung selesai. Itu ya. Jadi kita tidak perlu menambah zat kalau autokatalis. Beda dengan tadi, ya. Kalau katalis homogen, heterogen dan biokatalis itu masih harus dicampur. Kayak tadi enzim katalase. Ya, maka H2O2-nya ditambahi dengan enzim katalase, maka akan bereaksi. Jadi enzim katalasenya masih harus ditambahkan. Gitu ya. Sama halnya tadi NO2. NO2 masih harus ditambahkan. Begitu juga logam nikel tadi, Ni, masih harus ditambahkan. Ya. Nah, sementara autokatalis, kita nggak perlu menambah katalis. Ya, akan terbentuk zat, tapi zat itu justru menjadi katalis. Itu ya, itu bedanya dengan
tiga yang tadi di awal kita bahas. Oke, berikutnya namanya adalah inhibitor. Ya, apa itu inhibitor? Kalau inhibitor adalah senyawa yang kerjanya memperlambat reaksi atau menghentikan reaksi. Oke. Nah, contoh dari inhibitor adalah I2 atau CO yang bersifat inhibitor bagi reaksi ini. Gitu ya. Jadi 2H2 plus O2 kemudian menjadi H2O, ya, itu kalau diberi I2, ya, maka reaksinya akan langsung berhenti. Ya, jadi H2O-nya bisa jadi terbentuknya akan sangat sedikit. Ya, karena inhibitor itu memperlambat reaksi. Itu ya, atau terbentuknya H2O malah lama. Gitu ya. Mungkin yang harusnya terbentuk katakan dalam waktu 5 menit, tapi gara-gara inhibitor dia bisa terbentuk dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Gitu ya. Jadi reaksinya justru akan lambat atau saking lambatnya reaksinya akan berhenti. Oke. Nah, kadang ya di dalam inhibitor nanti kalian akan temukan yang namanya racun katalis. Ya, atau ada guru yang kadang membahas tentang racun katalis. Oke. Apa bedanya? Kalau racun katalis, ya bisa diperhatikan di sini, yaitu inhibitor yang dalam jumlah sangat sedikit dapat mengurangi atau menghambat kerja katalis. Jadi dia menghambat kerja dari katalis. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya adalah CO2, kemudian ada CS2 atau H2S, merupakan racun pada katalis berikut ini. Jadi ada reaksi ini, katalisnya pakai PT. Tapi kalau kalian tambahkan CO2 atau H2S, gitu ya, maka H2S ini, CO atau CS2, itu akan merusak kerjanya PT. Gitu ya. Padahal PT, ya, atau platina, itu dia hanya mempercepat ini dan ini. Fungsinya mempercepat. Cuma kalau kalian tambahkan CO2, maka kerjanya PT akan rusak. Gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah racun bagi PT. Gitu ya. Tapi berlaku hanya pada saat platinanya sebagai katalis. Kalau dia bukan katalis, nggak bisa, maka dia hanya menjadi reaksi kimia biasa. Oke, paham ya? Jadi bedanya racun katalis, kalau racun katalis itu mempengaruhi atau menghambat kerjanya katalis. Gitu ya. Kalau inhibitor itu menghambat reaksinya. Jadi bukan katalisnya. Ya, itu yang membedakan. Oke? Nah, baik, sampai di sini materi yang saya berikan pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu belajar kalian yang ada di sini. Gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.